Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang model ekonomi. Apa saja sih model ekonomi itu? Yuk belajar bareng. Pada materi yang pertama, yakni ada 3 sektor ekonomi. Tiga sektor ekonomi merupakan ekonomi yang membatasi perdagangan luar negeri seperti impor atau ekspor dan cenderung memanfaatkan potensi dalam negeri untuk proses produksi. Maka dari hal itu, terdapat 3 pelaku utama dalam 3 sektor ekonomi. Yang pertama ada firm atau perusahaan, yang kedua ada household, dan yang ketiga ada pemerintah. Agar bisa memahaminya lebih lanjut, mari kita bahas tentang 3 pelaku utama ini. Perusahaan dikenal sebagai produsen. Perusahaan adalah organisasi yang mengubah input menjadi sebuah produk atau output. Nah, kalau rumah tangga, dia itu adalah yang membeli barang dan jasa atau output dari perusahaan. Sedangkan kalau pemerintah itu berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengendali perekonomian. Perusahaan memiliki beberapa peran, yakni sebagai produsen, yang mana menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu sebagai konsumen faktor produksi, yang mana membeli tenaga kerja, modal, bahan baku dari rumah tangga atau pihak lain. Dan yang ketiga, sebagai penggerak ekonomi, yang mana memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan perekonomian. Selanjutnya yakni rumah tangga, yang mana rumah tangga memiliki peran sebagai konsumen. Rumah tangga membeli dan mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan juga sebagai penyedia faktor produksi. Rumah tangga menyediakan tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan kepada perusahaan atau pemerintah. Lalu ada pemerintah. Di sini, pemerintah juga memiliki beberapa peran. Yang pertama, sebagai pengatur atau regulator, yang mana pemerintah membuat kebijakan ekonomi seperti regulasi perdagangan, perpajakan, dan subsidi. Lalu, pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen dan produsen. Pemerintah membeli barang atau jasa untuk pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan juga menyediakan layanan yang tidak disediakan sektor swasta. Lalu, pemerintah juga memiliki peran sebagai stabilitator, yang mana menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal, pajak dan pengeluaran negara, dan moneter, pengaturan uang beredar. Diagram lingkaran ini menjelaskan bagaimana pendapatan yang beredar di antara agen melalui pembayaran, konsumsi, pajak, serta ekspor atau impor. Pada awalnya akan dilakukan pembayaran atau payments, yaitu dari agen utama seperti perusahaan membayar upah, bunga, sewa, dan laba kepada rumah tangga sebagai imbalan atas faktor produksi. Dilanjutkan dengan konsumsi atau consumption. Rumah tangga menggunakan pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan. Barang dan jasa tersebut adalah hal yang mereka butuhkan. Pengeluaran ini menjadi pendapatan bagi perusahaan dan mulai membentuk siklus ekonomi. Selanjutnya ada pajak atau tax. Sebagian pendapatan rumah tangga dan perusahaan dibayarkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Pemerintah menggunakan pajak untuk menyediakan layanan publik seperti infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat. Keseimbangan perekonomian di sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan dijelaskan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Rumus keseimbangan perekonomian di 3 sektor sebagai berikut. Di sektor rumah tangga, berperan sebagai konsumen dan penyedia faktor produksi. Keseimbangan terjadi saat rumah tangga memutuskan berapa banyak pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi dan disimpan. Jika tabungan terlalu tinggi, permintaan barang dan jasa akan berkurang dan sebaliknya. Di sektor perusahaan, berperan dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga dan juga pemerintah. Sektor ini menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga dan kemudian menghasilkan barang dan jasa untuk dijual di pasar. Keseimbangan dapat terjadi jika jumlah barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan permintaan. Perusahaan harus menyeimbangkan antara biaya produksi dan pendapatan yang diperoleh agar mendapatkan laba tanpa merugi. Di sektor pemerintahan,
berperan dalam mengatur dan mengawasi perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintahan memperoleh pendapatan melalui pajak dan pengeluaran kegiatan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Keseimbangan tercapai ketika pendapatan pemerintah cukup menutupi pengeluarannya dan kebijakan fiskal yang tepat akan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan pengurangan pengangguran. Oke, selanjutnya ini membahas tentang pendapatan nasional. Jadi di sini ada contoh soal pemerintah sebuah negara mengeluarkan 40 juta untuk pembangunan infrastruktur dan konsumsi masyarakat mencapai 60 juta, investasi perusahaan 30 juta, dan negara tersebut mengekspor barang senilai 20 juta dan mengimpor 10 juta. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus PDB sama dengan C plus I plus G plus X min M. Jadi di mana C itu konsumsi, I-nya itu investasi, G-nya itu pengeluaran pemerintah, X-nya ekspor, dan M-nya itu impor. Jadi langsung saja dimasukkan 60 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 20 dikurangi 10 dan hasilnya 140 juta. Jadi PDB-nya yaitu 140 juta. Dan kurva keseimbangan pendapatan nasional. Untuk menggambarkan kurva tersebut, itu dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama. Yang pertama secara agregat, lalu yang kedua secara suntikan. Pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu kurva keseimbangan secara agregat. Tentu yang pertama kita akan menggambarkan sumbu vertikal dan horizontal. Di mana sumbu horizontal kita tuliskan sebagai Y, lalu untuk sumbu vertikal kita tuliskan sebagai AE. Lalu kedua sumbu tersebut kita bagi menjadi dua dengan garis sebesar 45 derajat. Nah, garis pembagi ini itu mewakili situasi di mana pengeluaran agregat itu sama dengan pendapatan nasional atau AE sama dengan Y. Selanjutnya yang kedua, kurva keseimbangan secara suntikan. Sama seperti cara sebelumnya, kita buat sumbu vertikal dan horizontal. Untuk mengetahui keseimbangannya, kita harus menentukan kemiringan garis saving terlebih dahulu. Setelah kemiringannya sudah diketahui, maka kita tambahkan Y dan juga I-nya. Setelah itu kita hubungkan dengan kemiringan garisnya, maka akan kita dapatkan titik keseimbangan di titik E.